lagi di podcast Netizen. Pada episode kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang menginspirasi banyak orang dengan narasumber yang keren juga, yaitu Muhammad Sodik Nur Ali. Halo Sodik. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Makasih ya udah mau datang ke podcast kita. Mungkin Sodik boleh kenalan dulu sama netizen-netizen yang lagi nonton. Hai netizen, kenalin aku Sodik dari kampus UIN. Aku mahasiswa semester 1 jurusan KPI. Kamu berarti semester 1 berarti masih maba ya? Iya. Nah, mungkin kamu shock atau apa dari SMA ke maba sekarang, mungkin lingkungannya pasti berbeda ya. Iya. Dengan lingkungan SMA itu gimana perasaan kamu dan sekarang udah maba, udah UAS juga ya? Udah mau semester 2. Peralihannya itu gimana? Terasa banget lah atau gimana? Kayak sebenarnya nggak kerasa sih, kayak cepet banget. Mikirnya tuh kemarin baru masuk banget dan sekarang udah UAS. Kayak waktu tuh berjalan cepet banget gitu loh. Jadi ya kayak nggak kerasa aja sih sebenarnya. Sama sih sebenarnya. Gitu lah. Iya. Terus Sodik di KPI. Kalau dari KPI sendiri, mungkin dari SMA-nya emang udah di jalur itu atau emang fashionnya di situ atau emang disuruh orang tua di situ? Atau emang ketolak kayak Itu juga. Salah satunya juga aku sebenarnya lulusan SMK. SMK itu jurusan multimedia atau DKV. Jadi emang udah sebenarnya sejalan nggak sejalan sih, cuma gara-gara ngambil komunikasinya aja sebenarnya. Jadi emang sejalan nggak sejalan, tapi kamu emang tertarik di komunikasinya. Iya, komunikasi. Nah, jadi di sini tuh kita bakal ngebahas soal, aku baca di apa ya, di media sosialnya UIN. Iya. Kamu alhamdulillah pernah menang di lomba apa, editing video Real konten. real konten itu. Iya. Itu gimana? Emang kamu memang udah berpengalaman di situ kah atau ini hal baru kamu baru coba atau gimana? Sebenarnya itu tuh lomba pertama aku, lomba yang emang bener-bener lomba gede gitu lah istilahnya kan. Ya kayak awalnya coba-coba kayak ragu menang nggak ya, tapi alhamdulillah ya juara 2 gitu. Itu aja sih. Itu individual atau kelompok? Sebenarnya kalau yang ngajuin individual, tapi kan yang pasti kita ngerjainnya rame-rame dong. Ada rekrut talent, terus ada yang videoin, terus ada sewa-sewa kamera juga gitu. Tapi tetap hitungannya individual. Iya. itu ide konten dari siapa? Ide konten dari saya, terus ada teman-teman lain yang ngembangin lagi. Berarti maksudnya sekarang udah bukan editor lagi? Apa tetap editor? Udah mau beralih ke content creator? Sebenarnya kan konten creator juga kan pasti mencakup editing juga dong kan. Ya. Ya ke arah sana lah. Nggak yang terlalu spesifik banget. Bisa semuanya. Tapi depannya gimana? Kedepannya mungkin jadi konten creator kali ya. Soalnya kayak tertarik banget ngelihat konten creator sekarang tuh gajinya dibilang bisa gede-gede kan ya. Kayak misalnya dari ada affiliate segala macem gitu-gitu. Jadi kayak tertarik aja gitu loh untuk masuk ke dunia konten creator. Tapi kalau di dunia editing, kamu memang udah dari dulu tuh emang hobi edit atau baru nih kayaknya seru nih edit. Sebenarnya dulu kan SMK multimedia itu udah belajar editing. Itu karena terpaksa tapi bisa gitu loh. Kayak misalnya ya jalanin aja dulu tapi kayak keenakan gitu akhirnya. Jadi ya belajar ngulik akhirnya ya alhamdulillah bisa gitu. Itu aja. Tadi kan aku ada dengar kamu mungkin nanti bakal kemajuannya kedepannya bakal di dunia content creator. Dengan kamu yang masih maba, dengan lingkungan kampus yang mungkin cukup sibuk, itu kamu ada nggak sih mungkin saran buat teman-teman yang emang punya hobi yang sama-sama kamu tapi suka bilang kayak aku nggak bisa manage waktunya nih, aku banyak tugas, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini gitu. Kamu mungkin ada tips-tips? Sebenarnya aku juga gara-gara masih maba jadi suka kayak masih ada beberapa tugas yang ngerjainnya SKS gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ngasih tips paling ya jalanin aja dulu sih, ikutin aja harusnya, jangan pantang menyerah lah gitu intinya. Kayak ya coba aja dulu, mungkin misalnya mulai dari ikut lomba, dari situ kan kita kayak bisa tahu penilaian juri itu gimana gitu. Kalau misalnya kalah ya coba lagi, jangan putus asa sih gitu. Karena kan ya mungkin tuh banyak ginti juga yang mempunyai bakat seperti kamu. Cuman mungkin karena dia banyak faktor yang bikin dia tuh bakat dia tuh nggak dia tuh terpendam tuh, bakatnya tuh nggak nongol, nggak
nggak terapresiasi gitu, jarang dapat semangat gitu. Nah kamu sendiri, kamu emang lingkungan kamu emang support kamu atau kamu tuh sebenarnya juga kayak gitu tapi kamu berani untuk bangkit lagi gitu? Aku sebenarnya juga kayak gitu, tapi aku ya itu tadi berani untuk bangkit gitu. Jadi kayak ya udahlah, entah apa kata orang biarin aja, yang penting kita jalanin dulu. Kan toh misalnya ada hasilnya gitu loh, dan hasilnya itu juga yang bermanfaat gitu. Jadi intinya jalanin aja. Jadi awal ngediting itu karena emang terpaksa aja sebenarnya. Karena ya tugas sekolah itu tadi. Kalau saya sih dulu sebenarnya karena ini karena di zaman COVID itu kan jadi harus kita mau nggak mau stay di rumah, stay di rumah. Nah karena saya ngerasa aku nggak ada kerjaan gitu, nggak boleh keluar juga. Jadi saya coba dari editing tuh dari aplikasi KeyMaster awalnya. Kalau kamu? Dari CapCut terus ke Premiere. Oh, dan langsung dari CapCut gitu? Iya. KeyMaster dulu ya. Soalnya seingat saya dulu CapCut tuh kayak belum terlalu naik lah gitu. Iya sih, kan soalnya aku mulai itu ya dari SMK SMA, SMK gitu, dari kelas 2 atau kelas 1 SMK. Jadi KeyMaster udah lewat sebenarnya. Iya, pasti udah watermark. Iya. Watermark. Berarti tapi kalau disuruh ngedit suka atau enggak? Atau memang sebenarnya terpaksa? Sebenarnya kalau sekarang ini suka ngedit, tapi kadang-kadang tuh gimana ya, kayak capek sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang nggak kayak edit ujung-ujungnya, tapi ya itulah tadi aku tuh berusaha kayak maksain diri gitu buat kayak ngedit gitu. Iya. Jadi akhirnya ya selesai juga. Tapi untuk ngembangin bakat kamu itu tuh nanti kalau di dunia nanti tuh bakal dibutuhkan banget. Itu untuk kamu latihannya mulu, untuk kamu latih terus, atau kamu dari awal itu emang otodidak, atau emang ada gurunya, atau emang belajar tutorial, atau gimana? Semuanya sih, ada gurunya juga. Terus aku juga kayak belajar ngulik-ngulik sendiri, lihat tutorial di YouTube segala macem. Dan ya ada gurunya juga karena kan tadi kan dari SMK di kafe. Jadi ya ada yang ngajarin. Kalau di kampus, kamu mungkin ikut UKM atau ikut apa yang bisa membantu bakat kamu? Aku ikut UKM Rumah Film KPI. Tapi kalau di rumah film KPI itu ada pembagiannya ada apa aja sih? Ada sebenarnya banyak ya, ada penyutradaraan, terus ada departemen production, ada post production. Kalau aku kemarin dapetnya di penyutradaraan, jadi itu kayak ngebantu banget gitu loh ilmu-ilmunya untuk aku ngembangin ide buat konten selanjutnya. Jadi kamu sekarang udah terbentuk, itu timnya kamu nanti bisa kamu ikut lomba di mana gitu, itu bakal pakai tim itu lagi atau masih mau nyari jalan yang lain? Yang pasti bakal nyari lagi karena buat ya berkembang ya sih kan, Iya. nggak itu aja ya. Ya tapi mungkin untuk sekarang masih itu terus karena belum dapat orang yang lain. Jadi kalian masih satu tim itu aja ya? Kan kemarin kamu kan menang nih kan lomba bisa dibilang universitas kan? Iya. Nah, kalau misal ada lomba content creator atau editing yang di bawah universitas gitu, kayak di prodi gitu, atau mungkin cuma di lomba-lomba kayak organisasi biasa gitu, apakah mau ikut juga atau enggak? Sepertinya mau sih, itu tadi tergantung ngelihat temanya dulu, apakah kita suka atau enggak gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya temanya kita udah nggak suka, pasti bakalan susah ngejalaninnya. Iya benar. Kayak aneh aja gitu kan. Jadi aku mungkin bakal ikut dulu ya biar kayak ngeliat gitu kayak apa sih namanya, ya penilaian juri itu gimana tadi, nyari pengalaman juga. Karena kadang juga bakat kita tuh dari hobi kita. Kita Iya. sebenarnya nggak tahu kalau itu tuh bakat kita kan. Tapi kalau kita hobi kita kan kita asam dulu kan. Iya. Atau nanti kita asam dulu, bisa hobi aku tuh di badminton. Aku asam dulu badmintonnya, jadi bakat aku di badminton. Iya. Mungkin editing juga termasuk hobinya Sony, makanya dia asam dulu jadilah bakat dia. Akhirnya karena kalau menurut aku ya walaupun kita kalau misal Sony itu emang hobinya edit, kenapa nggak dilombain aja? Jadi kan bakatnya terlihat. Iya. Kadang karena kalau nggak kayak gitu nggak terapresiasi. Tapi tau gak sih, sebenarnya saya tuh dulu tuh hobinya di editing. Tapi makin sini editing tuh udah bukan jadi hobi lagi, jadi kerjaan. Jadi ketika hobi kita udah jadi kerjaan, kita tuh bakal nyari hobi lain. Karena editing tuh udah paksaan, bukan dari kesenangan kita aja. Hobi itu kan caranya kita melarikan diri, pelarian kita lah gitu, tempat kita istirahat gitu. Nah ketika
hobi itu sudah jadi kerjaan, kita bakal nyari hobi lain gitu. Nah, bagi sobat editing sekarang apakah editing udah mulai jenuh kan? Kata dia bilang tadi. Kayak sama deh kira-kira, kayak lebih naruh editing itu ya sebagai kerjaan aja gitu. Jadi kayak dibilang jenuh sih ya jenuh, tapi ya gimana ya jalan aja dulu gitu. Mungkin kalau nanti ada apa ya, ada hal-hal baru yang pengen Sony cobain selain di dunia editing apa? Mungkin nyanyi sih paling, kayak jadi ya itu ikut-ikut kompetisi nyanyi. Pengen banget. Itu Iya, iya. beda banget loh. Kayak Masya Allah. emang kayak suka aja nyanyi gitu, denger musik segala macam gitu. Bagus nih guys. Jadi bagusnya tuh emang kayak gini. Misal kalian hobi dengerin musik, kalian bilang juga sekalian latihan nyanyi, sekalian latihan musik. Jadi hobi itu tuh gak hanya sekedar hobi yang ya udah hobi doang gitu. Bisa jadi bakat, karena sebenarnya tuh kalian tuh sebenarnya tuh aku yakin ya yang nonton ini pasti tuh kalian sebetulnya punya bakat dan punya prestasi yang mungkin gak nongol aja, belum nongol aja, tapi pasti punya. Mungkin misal kalian tuh hobi nyanyi, coba kalian ikut audisi nyanyi. Atau kalian hobinya di editing, coba kalian ikut editing. Nih, Sony buktinya Sony dari coba-coba jadi juara berapa sih? Juara 2. Tingkat ini. University kan. Tapi ya nanti kalau lu semester 3 itu bakal ketemu sama ini tugas-tugas editing banyak banget. Iya. Ya, kita juga ngerasain. Dan pasti ada aja temen lu yang minta editing. Nah, saya itu sebenarnya ada yang minta editing, dibayar, bukan gratis, dibayar ada. Tapi saya nggak pernah mau ngambil. Kenapa? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, edit itu kalau udah jadi kerjaan, dia udah jenuh gitu. Apalagi ngeditin video orang lain itu nggak ada jiwanya kita. Iya, kayak ini tuh video orang lain, ya kan? Kalau ngeditin video kita sendiri tuh kayak kita tuh bakal sebagus mungkin lah. Ini kayaknya jelek banget, walaupun sedikit kecil aja. Kita kalau nyari jelek, lagi langsung dihapus atau diganti. Iya. Nah, kalau lu apakah kedepannya bakal menerima tawaran kayak gitu atau tetap kekeh ngedit sendiri aja gitu buat sendiri? Kalau misalnya emang ada penghasilan ya mungkin saya bakal terima. Tapi ya kalau misalnya untuk tugas ngutamain kuliah saya dulu sih kayaknya. Jadi kalau misalnya udah free banget dan nggak ngapa-ngapain lagi ya boleh lah gitu. Penting kan ada itunya. Tapi tantangan kalian juga pas banget ya di dunia editing ya. Maksudnya ngerti editingnya. Aku nggak ngerti ya. Jadi tantangan kalian tuh di dunia editing tuh apa sih? Apakah apa yang bikin yang kalian tuh jadi tantangan mungkin joki atau kalian udah effort banget tapi AI ternyata bisa edit juga nih sekarang AI ini gitu. Nah tantangan kalian sendiri apa menurut kalian? Saya dulu deh. Ya. Kalau aku tantangannya paling kayak apa ya? Misalnya ada beberapa misalnya footage yang jelek dan kita tuh kayak jangan jelek deh, kayak bocor aja gitu. Misalnya lagi kayak gini, terus ada sampah dan itu kan sampah mengganggu banget kan. Nah jadi itu tantangan juga sih, entah kita ngetek ulang atau ngedit lagi biar sampah itu hilang, gimana caranya itu jadi kayak ribet sendiri lagi jatuhnya. Itu sih paling di footage-nya, terus sama scoring musiknya, kayak kira-kira milih lagu yang cocok itu buat video itu susah banget. Jadi kayak apa ya bingung sendiri gitu milih lagunya, nanti ujung-ujungnya ya lagu kalau misalnya ada perfect banget ya pakai lagu yang ada aja gitu. Tapi kamu suka nggak sih, kan itu kan kamu udah punya bakat emang di editing ya. Tapi kalian pernah nggak sih berperang sama diri kalian sendiri karena nih ya, karena game sekarang tuh gampang breakdance, gampang kayak aduh aku udah sampai deh udahlah kumpul aja lah nggak usah diedit gitu. Nah kalian tuh sebenarnya tuh kalian kan emang udah pakatnya di edit lah ya. Ibarat kata kalian tuh udah pinter lah di edit. Tapi tuh kalian pernah nggak sih kayak gitu juga kayak males atau enggak pokoknya perang sama diri sendiri kayak udah mau dikerjain males sih mager gitu, atau ya udah nggak apa-apa aku kan seneng edit gitu edit aja gitu. Kalau saya sih alhamdulillah belum ada perasaan kayak gitu ya, jadi kayak ya masih jalanin aja dulu gitu. Kalau ini Seperti yang saya bilang tadi, kalau ngeditin buat saya sendiri, saya itu semangat karena saya ngerasa video ini atau karya ini tuh punya saya gitu. Cuman kalau buat orang lain saya tuh kayak agak-agak kurang sebenarnya, karena ya itu saya tuh yang penting selesai aja lah kalau buat orang lain. Cuman kalau buat diri saya tuh
saya tuh orangnya kayak apa ya? Kayak kelamaan, kayak saya ini kan otodidak dari YouTube, nggak punya guru, dari paling dia tutorial, dari itu pun nggak mungkin semuanya tutorial ada gitu di YouTube. Nah makanya kesusahan saya sebenarnya di waktu yang pertama. Terus yang kedua itu ya itu tadi saya nggak punya ngerasa kalau editing buat orang itu nggak punya jiwa gitu di situ. Tantangan saya di situ. Tapi kan kita tuh di dunia editing dan komunikasi ini masih satu lingkup ya, karena di jurusan dan jurusan kita juga kan komunikasi penyiaran Islam, penyiaran juga kita ada editing kan. Jadi kalian tuh di dunia ini sekarang enjoy kah atau tetap masih mungkin awalnya tuh emang nggak mau kesini, jadi masih ada tantangan yang berat, masih sering goyang gitu, kayaknya nggak ada gitu, kayaknya aku nggak cocok deh di sini deh, atau emang aku udah enjoy banget di dunia sekarang, aku udah nggak ada, ya udah aku sajain aja gitu aja gitu, udah nggak ada keberatan. Kalau aku sebenarnya kayak masih pengen banget gitu pindah dari sini sebenarnya kayak pengen banget di rasanya keluar dari Lampung kan. Terus aku pengennya ke itu Solo, isi Solo, ngambil jurusan film dan televisi. Sebenarnya pengen ke situ banget. Jadi kalau di sini tuh yang saya rasa kayak sebenarnya nggak jalanin tapi ya jalan aja dulu gitu. Karena apa ya? Karena menurut aku juga di komunikasi penyiaran Islam tuh kita tuh bener-bener semua masuk di kita, all in semua. Kita belajar editing, kita belajar desain, kita belajar cara komunikasi, kita belajar di lingkup Islamnya juga kita belajar gitu. Jadi kayak kalau Syarif kan emang harusnya emang berfokusnya emang di film gitu. Jadi kayak kurang mungkin ya di komunikasi. Iya sih, kayak itu tadi sebenarnya kalau aku apa ya, tantangannya itu di pelajaran-pelajaran Islamnya itu Kak. Jadi kan emang dari SMK yang emang notabene pelajaran Islam itu sedikit, jadi kayak masuk sini kaget sendiri gitu, ternyata pelajaran Islam itu sebanyak itu loh gitu. Tapi emang kalau di semester 1, semester 2 itu emang masih banyaknya di Islam gitu. Nanti kalau kamu udah masuk di semester 3, 4, 5, 6, sebenarnya 3 juga masih ada Islamnya ya, karena kita tuh namanya dikuliah, kita nggak bakal terlepas dari Islam tadi gitu. Ibarat kata kita dapat dunia, dapat akhirat juga. Ya walaupun terpaksa ya beda dunia kan, tapi dari terpaksa itu jadi terbiasa insya Allah. Tapi Sodip ini kan punya bakat yang masya Allah ya, nggak semua orang punya editing, kayak aku juga nggak bisa edit. Aku juga biasanya pakai apa namanya, template gitu. Nah itu tuh sebenarnya di dunia editing juga kan, itu gimana tuh cara dia jadiin template bisa digunakan publik? Dia dapat duit dari situ, dia dapat income dari situ. Tergantung. Kalau di saya kan editnya di After Effects atau di Premiere. Jadi ketika template sebuah proyek itu jadi, itu ya di satu komputer saya. Nah caranya kalau mau dikasih duit ya kita jual. Kayak ibaratnya cuma ngirim link aja lah, ngirim proyek itu aja. Sebenarnya kalau mau dijual ya kita tinggal bilang aja ini dijual. Kalau kita mau ngasih gratis ya itu gratis. Jadi template dicabut itu gratis. Iya, sebenarnya kayak ada yang gratis dan juga ada yang bayar gitu, tergantung kreatornya sendiri. Nah kalian ada rencana buat bisnis nggak? Misal kalian bikin proyek terus kalian jadiin duit gitu, kalian jadiin bisnis kayak gitu. Kalau aku sih belum kepikiran ke sana, soalnya kan apalagi CapCut itu yang template-nya itu ya kayak misal kalau zaman sekarang template jeduk segala macam, jadi kayak aku tuh kayak nggak ke situ gitu arahnya. Tapi kan emang kadang aku tuh mikir orang-orang tuh yang bikin template kayak itu tuh dia dapat duit nggak sih, dapat income nggak sih? Terus kenapa dia mau jadiin karena dia jadi template buat orang-orang gitu? Kayak aku emang berbayar semua, ternyata yang kayak enjoy mungkin ya. Ada yang harus berbayar. Tapi kan ya kalau kayak gitu bisa kalian waktu senggang nih kalian bikin template satu dipakai beribu-ribu orang, lumayan dong kalau dapat income. Ya itu kalau mau dibayar bayar aja. Kalau saya sih nggak mau ya. Kenapa? Karena saya itu apa ya, ngedit aja masih kan gak ada guru. Jadi saya ngedit itu masih inspirasi dari video-video lain. Kayak ibaratnya masih ngambil dari inspirasinya mereka lah, belum bisa original. Makanya kayak ngerasa berbayar itu buat apa gitu. Iya sih. Terus ini Nabi Jiraja itu sering dibilang kaum bahar, kaum generasi instan yang maunya tuh ya udah jadi asal jadi gitu. Maksudnya dia tuh
nggak mau berjuang banget. Nah mungkin dari kamu sendiri, kamu emang dari SMA tuh emang udah jadi siswa yang aktif, jadi sampai sekarang tuh masih aktif dan nggak apa ya, nggak kayak terpaksa. Intinya kalau kamu tuh emang aktif dari dulu atau emang dulu tuh kamu juga punya fase-fase kamu tuh lagi malas-malasnya gitu. Pastinya ada banget itu fase-fase kayak kemalesan lah intinya ya. Kalau aku sampai sekarang masih 50-50 sih, jadi kayak 50% masih males-malesan, terus 50% lagi berusaha untuk ngaktifin diri gimana gitu caranya. Ya tadi misal kayak ikut lomba segala macam, itu sebenarnya kayak gerakan aku sendiri, kayak misalnya pengen gitu loh ngebanggain orang tua misalnya kan, punya banyak prestasi, punya banyak piala, itu dia memotivasi aku. Terus jadi kamu emang dukungan dari orang tua juga support dari teman dari orang tua itu juga ngaruh banget ya? Iya ngaruh banget. Nah, terus habis itu ini kan lomba kamu pertama ya, lomba kamu pertama alhamdulillah kamu menang. Terus habis itu kamu tuh dapat info lomba-lomba kayak gitu tuh diinfoin sama teman kah atau emang kamu tuh nyari aja di websitenya UIN gitu? Kemarin itu gara-gara lagi scrolling aja terus kayak lewat lomba nih kayak temanya menarik. Kemarin itu kebetulan temanya tentang eco-friendly. Kemarin aku ngambil eco-friendly ala Gen Z. Kan kayak kita Gen Z dan eco-friendly itu menurut aku menarik banget. Kayak misalnya kita ngurangin sampah plastik, terus ya itu tentang lingkungan yang baik gitu. Jadi kayak tertarik aja. Tapi itu beneran pertama. Iya, coba lihat ya. pertama. Itu bagus sih sebenarnya. Iya. Dari kameramennya, dari alur ceritanya kan, dari editingnya bagus semua. Kalau saya sih mungkin editing oke, cuman kalau masalah kameramen belum bisa. Itu beneran pertama atau sebenarnya udah pernah buat itu, cuman nggak pernah diupload gitu. Sebenarnya tugas aja sih paling kan. Soalnya kan kayak di SMK belajar kamera juga, belajar tentang angle misalnya, terus belajar tentang shoot itu gimana. Jadi ya mungkin baru terlaksananya di lomba itu, baru kelihatannya di lomba itu. Sebenarnya udah banyak tugas-tugas yang dikerjain, tapi kan ya tugas ngapain diupload gitu ya. Istilahnya kayak gitu. Terus ini, itu tadi kan lombanya tim ya. Kamu di bagian ini ada bagian kameramen, ada bagian talent. Itu kamu ada niatan untuk jadi itu tim inti. Dan nantinya mungkin bakal bertambah tapi nggak menghilangkan mereka atau terus bakal nyari lagi, tapi mereka juga akan diikutin gitu. Atau bakal tetap jadi tim inti. Pokoknya kalian satu tim kan sama aku, jadi nanti kalau ada lomba kita bareng lagi. Paling nanti kita jadi talent aja gitu. Mungkin nggak bakal ngilangin, tapi kalau misalnya kan kadang-kadang manusia punya apa sih kayak fase capek gitu loh kan. Jadi kan kita kayak nggak bisa maksa juga kalau misalnya dia orang pengen udahan ya kita juga nggak bisa maksa ya, oke aja. Itu tim kamu itu maba juga nggak atau? Iya maba juga sekelas. Masya Allah, sekelas produktif ya. Iya. Sekelas ada kameramennya, ada talentnya, ada videografernya, Jadi ada editingnya. emang jago-jago sekelas. Ada yang bisa ngedit lagi nggak? Ada. Tapi dia nggak kayak lu, atau dia masih malu-malu. Kayaknya masih malu-malu sih. Ya. Kayaknya aku kalau di dunia di KPI ini mungkin aku marahnya kemana ya? Aku tuh sebenarnya tuh bukan cita-cita sih, kepinginan aku aja tuh aku menjadi sutradara. Tapi nggak tahu ya. Amin. Amin. Nanti aku asal deh kapan-kapan udah tahu lama. Itu makanya. Aku tuh suka kadang tuh terjun misal aku tuh udah aktif hari ini, sekarang aku udah cuek TikTok dari tadi, aku harus sama TikTok dulu, udah nggak terasa. Iya. Tadi adalah udah ditulis, udah di list, pokoknya hari ini aku belajar ini pas udah pelaksana nggak tinggal lagi. Itu sebenarnya itu adalah penyakitnya gini. Mungkin dari kamu sekarang kamu udah mahasiswa, kamu masih mempertahankan dengan kamu, hobi kamu masih jadi bakat kamu. Ada nggak sih motivasi mungkin buat teman-teman yang di rumah, gimana sih cara kamu tetap konsisten di bidang kamu dengan kesibukan kamu yang sekarang? Kalau aku paling motivasinya yang pertama kayak orang tua aja sih, kayak misalkan pengen ngebanggain mereka gitu loh. Itu yang benar-benar memotivasi aku. Kayak misalnya di rumah tuh harus banget ada seenggaknya beberapa piala lah gitu, biar kayak ya bangga aja gitu orang tua ngelihatnya. Itu sih paling motivasi terbesar aku, orang tua itu sendiri. Tapi dari lu sendiri ada
konten kreator inspirasi atau tempat editing inspirasi. Kalau saya sendiri editing ya, editing ada Pak Ahmad, ada support tutorial, ada enggak, pokoknya support tutorial, terus lain banyak lah pokoknya kalau editing. Terus kalau konten kreator sendiri, jujur saya ini ngatur, karena saya ini suka melihat nonton film, habis itu nge-review kontennya gitu, kita ngasih nilai ya berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan kayak ini nih film kayak keresahan kita gitu lah. Nah dari Sobit sendiri ada nggak inspirasi konten kreator atau inspirasi dari editing sendiri yang bisa disarankan buat teman-teman? Kalau itu sih kayak aku tuh belum nyari-nyari lagi gitu loh, kayak belum menyelam lebih dalam ngeliatin siapa aja sih konten kreator, siapa aja sih editor, belum sampai situ. Masih ngikutin? Iya, kayak kadang-kadang ya masih ngikutin arus, terus kan kayak misalnya lagi scroll ada misalnya kayak video tutorial itu masih di save dulu, itu sih paling banyak. Iya, tahu. Soalnya saya dulu tuh semester 1 sebenarnya masih ngambang juga, jadi masih nyari passion kita lah. Iya. Mau di editing, atau mau di konten kreator kan. Kok gitu? Jadi tadi tuh banyak banget yang diobrolin tentang dunia editing, yang aku tadi yang nggak tahu juga mungkin tahu kan dari kalian juga tantangan kalian di dunia editing itu apa aja. Terus dengan perkembangan zaman yang sekarang tuh gaji banyak yang malas, sekarang udah ada AI ya kan, pasti bikin malas juga kan, itu salah satu tantangan loh. Karena sekarang AI itu berkembang banget, bahkan sekarang coding pun ada AI-nya gitu. Jadi tantangan kan bakat kalian itu bakal bisa tergantikan dengan AI, menurut kalian nggak? Menurut saya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Karena seperti saya bilang tadi, editing itu ada jiwa manusianya. Sedangkan kalau AI itu kelihatan banget ya nggak ada jiwanya. Bahkan kita malah manfaatin AI kan sebagai editor bukan. Tapi itu sebenarnya tuh AI itu dia tuh bisa berinovasi tuh karena kita, bukan kita Iya. berinovasi dari AI. Jadi karena kita sering nanya AI, makanya AI jadi pinter. Sebenarnya kita tuh nggak segampang itu loh. Maksudnya kita tuh juga ada usahanya, cuma nggak terlihat aja. Karena kadang tuh banyak yang bilang kan Genji itu kaum berbahan, Genji kaum ini. Nah itulah alasan aku ngundang kamu di sini, karena menurut aku tuh di banyaknya Genji itu kamu ada satu Genji yang yang buat orang-orang lain termotivasi karena kamu gitu. Amin, insya Allah ya. Dengan bakat kamu yang sekarang, mungkin kalau pesan-pesan buat diri kamu sendiri, gimana cara kamu bertahan di dunia ini yang tadinya kamu terpaksa mau keluar ya kan, ini udah semester 1 nih. Besok semester 2 kalau dilanjut di sini. Itu Insya Allah. itu pesan buat diri kamu sendiri gimana? Kayak ya apa ya? Ini kuat-kuat aja sih ya. Terus intinya itu sih kuat-kuat aja sih, jalanin aja dulu, intinya kayak gitu. Semuanya jalanin aja dulu. Pokoknya enjoy aja gitu. Enjoy aja. Oke, pada episode kali ini mungkin kita tuh ngomongin soal hal-hal yang baru juga di aku, jujur baru di aku, jadi aku juga termotivasi dari mereka berdua. Apa aku akan mencoba dunia editing juga? Berat ya? Jangan. Berat ya? Berat banget. Aku kuat deh kayaknya tapi kalau gue. Jadi mungkin episode kali ini semoga kalian semua termotivasi dengan episode kita kali ini, dengan gelombang-gelombang perkuliahan yang nggak tahu kapan kita bisa ngembangin bakat, kapan kita juga ya udahlah jalanin aja gitu. Apakah kita akan tetap di situ kan, kita nggak mungkin juga dalam posisi yang terburuk terus ya. Jadi semoga teman-teman yang masih rebahan, yang sekarang kita lagi rebahan, lagi scroll terus tiba-tiba nemu video ini, jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Semoga juga termotivasi dengan video kita kali ini. Jangan lupa